Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan penikmat acara kurma yang saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya. Doa selalu kita panjatkan, semoga kita selalu diberi kesehatan, kemampuan, dan kekuatan lahir batin untuk menjalankan ibadah di bulan yang bergelimang rahmah ini. Dari hari ke hari, menjadi semakin lebih baik kualitas ibadah kita. Amin. Pemirsa yang berbahagia, sebagaimana yang sudah kita ketahui, bulan Ramadan merupakan bulan di mana kita ditempa dan dilatih untuk menjadi insan yang lebih baik, insan yang paripurna, baik dalam hal hablum minallah maupun hablum minanas. Oleh sebab itu, ibadah-ibadah yang diwajibkan maupun yang disunahkan dalam bulan Ramadan juga meliputi dua dimensi, yaitu dimensi individual atau kesalehan individu atau lebih pada hablum minallah, dan dimensi sosial atau kesalehan sosial lebih pada hablum minanas. Menjalankan ibadah puasa mengandung dua dimensi. Yang pertama, dimensi individual. Karena dengan menjalankan puasa, berarti seseorang sudah melaksanakan perintah Allah. Dikatakan menjalankan puasa meningkatkan kesalehan individu, karena dengan puasa seseorang dituntut atau dilatih untuk jujur. Karena sesungguhnya yang tahu bahwa seseorang benar-benar berpuasa atau tidak hanyalah orang yang bersangkutan dan Allah semata. Bersikap jujur adalah akhlak mulia yang harus dilakukan setiap muslim, sebagaimana yang tertuang pada ayat-ayat Al-Quran antara lain An-Nahl ayat 105, Al-Ahzab ayat 70, At-Taubah ayat 119, Az-Zumar ayat 33. Dengan bersikap jujur, maka menunjukkan keyakinan seseorang bahwa Allah Maha Tahu. Jika seseorang meyakini Allah Maha Tahu, maka orang tersebut tidak akan melakukan kebohongan, tidak akan berbuat curang, tidak akan melakukan korupsi, tidak akan melanggar hukum, tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang lain, karena mempunyai keyakinan Allah Maha Tahu. Sekecil apapun kebaikan kita, Allah akan catat, dan sekecil apapun keburukan kita, Allah akan catat. Menjalankan puasa juga melatih kita untuk disiplin, karena puasa itu berkaitan dengan pembatasan waktu, sehingga kita dilatih untuk dapat memanage waktu, tepat waktu, dan tahu waktu. Sebagaimana yang tertuang dalam surat Al-Asr, dalam surat An-Nisa ayat 59, yang menjelaskan betapa pentingnya menghargai waktu. Menghargai waktu adalah salah satu wujud sikap disiplin. Disiplin telah menjadi satu ilmu yang diajarkan dalam ajaran agama Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kerugian yang ditimbulkan akibat ketidakdisiplinan kita. Bahkan, bencana bisa terjadi karena ketidakdisiplinan kita. Menjalankan puasa juga melatih kita untuk bertanggung jawab. Karena dengan puasa, kita harus dapat mengendalikan diri kita, hawa nafsu kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mudzatsir ayat 38. Banyak permasalahan dalam kehidupan itu timbul karena ketidakmampuan mengendalikan diri. Di samping melatih kesalehan individu, puasa juga mengandung dimensi sosial, mengasah kesalehan sosial. Dengan puasa, seseorang akan merasakan lapar dan dahaga, sehingga akan dapat merasakan dan memahami penderitaan orang lain. Kondisi ini melatih seseorang untuk lebih peduli dan empati pada sesama yang mengalami kondisi tidak baik atau kekurangan. Dengan puasa menjadikan kita akan lebih mudah berbagi kebahagiaan. Ketika setiap orang kesalehan sosialnya semakin tinggi, maka secara tidak langsung juga akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial, menghilangkan gap sosial yang terlalu lebar, mempersempit jurang perbedaan sosial di masyarakat, dan menghilangkan kecemburuan sosial.
Kesalahan sosial juga menghilangkan sifat suka pamer, konsumtif, dan istilah sekarang flexing. Apabila dalam menjalankan ibadah puasa kita dapat meraih dua dimensi tersebut, yaitu meningkatkan kesalahan individu dan kesalahan sosial, dan menyeimbangkan dua kesalahan tersebut, maka kita sudah berlatih menjadi insan yang paripurna. Dan kita akan benar-benar menjadi insan yang paripurna apabila kita menjalankan kedua kesalahan tersebut pada kehidupan yang sesungguhnya. Meskipun ibadah di bulan Ramadan mempunyai dua dimensi, akan tapi kedua dimensi tersebut tidak untuk dipertentangkan, tapi untuk diwujudkan keduanya. Tinggal bagaimana kita memilih, apakah kita menjalankan puasa cukup di tataran ritual saja, atau kita benar-benar menjalankan esensi puasa dan menerapkannya pada kehidupan kita selanjutnya, sehingga kelak kita dapat mencapai surganya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.